Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Lentera Misteri. Pada video kali ini kita akan membahas tentang misteri pendakian Gunung Gede via Cibodas. Namun sebelum saya memulai, jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe channel ini. Mendaki gunung adalah aktivitas yang sangat menyenangkan. Mendaki gunung selain menyehatkan juga bisa dijadikan sebagai refreshing bagi mereka yang tiap hari terjebak dalam rutinitas bekerja. Nah, salah satu tempat pendakian gunung favorit di sekitar Jabodetabek adalah Gunung Gede. Gunung Gede Pangrango adalah salah satu gunung favorit pendakian di sekitar Jabodetabek karena selain lokasinya yang dekat, juga trek mendakinya tidak terlalu berat. Itulah kenapa setiap akhir pekan atau long weekend, gunung ini selalu dipadati oleh para pendaki. Ada 3 jalur pendakian resmi untuk sampai ke puncak Gunung Gede Pangrango. Yang pertama adalah jalur Cibodas, yang kedua adalah jalur Gunung Putri, dan ketiga adalah jalur Sela Bintana. Namun yang paling banyak dilalui atau jalur favorit adalah jalur Cibodas. Jalur pendakian Taman Nasional Gunung Gede Pangrango via Cibodas menjadi salah satu trek favorit pendaki karena lanskapnya yang menawan. Di sana, para pendaki akan melintasi beberapa destinasi wisata menarik seperti Telaga Biru, Rawa Gayonggong, air terjun Ciberem, dan air panas. Namun, di balik eksotisnya jalur pendakian tersebut menyimpan banyak sekali kisah-kisah mistis yang diceritakan oleh para pendaki yang melewati jalur Cibodas pada malam hari. Nah, berikut beberapa kisahnya. 24 Desember 2016, saat hari mulai gelap dan langit tak henti-hentinya menumpahkan air hujan, Andri Wijayanto tengah berjalan berdua dengan kawannya yang turun dengan raut bahagia dari atap Gunung Pangrango. Dengan langkah gontai dan kondisi tubuh yang terkikis oleh letih, Andri terus berusaha berjalan dan berkejaran dengan waktu. Setidaknya sebelum matahari sirna, dia harus sudah tiba di air panas. Ada 3 alasan kenapa Andri ingin cepat-cepat sampai. Yang pertama, jalurnya sangat rawan, di mana jalanan sempit dan ada jurangnya. Yang kedua, Andri adalah pria berkacamata, sehingga dengan kondisi cuaca yang hujan membuat kacamatanya berembun. Otomatis hal ini akan mempengaruhi pandangannya. Dan yang ketiga adalah perbekalan yang menipis, sehingga keadaan tidak memungkinkan untuk dia berlama-lama dalam pendakian. Sekitar jam 6 sore, dia sudah melewati air panas. Namun, karena kondisi air yang tidak bisa diminum, dia tidak mengambil air di tempat itu. Ia berpikir dia akan meminta air kepada pendaki lain yang ia temui nanti di jalan. Ya, minimal hanya untuk membasahi tenggorokannya saja.
Sesampainya di pos Panyancangan, Andri bertemu dengan sesosok anak perempuan. Dia memakai baju putih yang lusuh dan mengajak Andri untuk naik kembali ke atas dengan alasan minta bantuan mencari temannya yang hilang. Namun Andri menolak ajakan tersebut. Ia beralasan kepada anak perempuan itu untuk meminta tolong pada pendaki lain yang sedang beristirahat di pos Panyancangan. Andi berpikir ada sesuatu yang nggak wajar di sini. Pertama, mana mungkin ada anak perempuan masih kecil di tengah hutan sendirian. Yang kedua, kondisi Andri yang sudah sangat letih dan tidak memungkinkan ia untuk kembali ke atas. Ia berpikir, bisa-bisa saya sendiri nanti yang akan hilang di tengah hutan. Andri dan Randy terus melanjutkan perjalanan sampai pos Rawa Gayonggo. Pos ini berupa jembatan dari beton. Namun anehnya, selama 1 jam dia hanya berputar-putar di tempat itu. Dia sempat melihat dan mendengar suara sholawatan dari toa masjid dekat perkampungan sekitar situ. Namun anehnya, dia tidak kunjung sampai di pos 1 Cibodas. Dia hanya melihat tempat yang sama sampai 3 kali. Andri dan Randy sama-sama paham kalau mereka seperti diputar-putar saja di tempat itu. Namun mereka sepakat untuk tidak saling menceritakan pengalaman mistis itu. Dia berpikir mungkin nanti aja kalau sudah sampai di bawah mereka akan saling cerita. Ada momen di mana Randy harus terpaksa pura-pura berhenti untuk mengikat tali sepatu, sekedar untuk memberi jalan pendaki lain yang menurut mereka sangat misterius. Pendaki itu berpakaian putih dan lusuh, berjalan melintasi mereka. Ketika jongkok mengikat tali sepatu, Randy tidak berani mendongakkan kepala ke atas. Dia hanya melihat langkah kaki pendaki itu yang melewati dia tanpa menyapa sedikit. Mereka berdua mendengar suara gemuruh langkah orang dari belakang mereka. Namun, ketika berbalik dan disorot dengan lampu senter, ternyata tidak terlihat apa-apa. Anehnya, suara langkah kaki gemuruh itu terus mendekati mereka sampai pada momen mereka harus berhenti dan untuk melihat apa yang terjadi. Dan ternyata mereka dilewati sekelebat warna putih terus menuju ke bawah. Dengan kondisi perut yang keroncongan dan rasa letih, mereka berdua bersepakat terus untuk melanjutkan perjalanan ke pos 1. Sekitar 2 jam perjalanan, akhirnya sampailah mereka pada pos selamat datang atau pintu masuk ke Gunung Gede via Cibodas. Ada hal aneh yang Andri cerita kepada Randy, di mana
ketika di Telaga Biru, Andri ditawari kopi oleh pendaki lain. Namun, anehnya, Randy tidak melihat ada orang lain selain mereka berdua. Karena melihat gelagat aneh itu pun, Randy segera menarik Andri untuk terus melanjutkan perjalanan. Menurut cerita pedagang yang ada di sekitar Cibodas, mengatakan bahwa memang banyak terjadi kejadian-kejadian misteri yang menimpa para pendaki. Bahkan ada pendaki yang hilang hanya karena ada yang mengajak dia untuk naik kembali ke atas untuk mencari sesuatu. Selain cerita misteri yang dialami oleh Andri dan Randy di pendakian Gunung Gede, masih banyak sekali cerita-cerita misteri lain yang tidak kalah menarik yang akan saya ceritakan di part 2. Sekian cerita Lentera Misteri edisi kali ini. Sampai ketemu di Lentera Misteri pendakian Gunung Gede via Cibodas berikutnya. Jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.